Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton! Ini nggak live ya kan? Dua, tiga. Yuk. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Untuk hari ini kami menggelar jumpa pers mendampingi Pak Freddy Wijaya, yang dimana dalam hal ini beliau nanti akan menyampaikan silsilah keluarga dari Bapak. Lalu nanti kami akan bicara dari sisi hukumnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Pak, silakan. Perkenalkan diri. Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih atas kedatangannya di siang ini. Nama saya Freddy Wijaya, ya, salah satu putra dari almarhum ayah saya Eka Cipta Wijaya, di mana beliau sewaktu masih hidup memiliki 5 orang istri dan 28 anak. Nah, dari silsilah ini, istri pertama memiliki 8 anak, kedua 7 anak, ketiga 9, keempat 3, yang terakhir 1 anak. Nah, dari semua anak, hanya 4 anak dari istri pertama yang menguasai dinasti Sinamas Group, yaitu Teguh Ganda Wijaya, Indra Wijaya, Mukhtar Wijaya, dan Franky Usman Wijaya, yang saya rasa sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebagai konglomerat yang menguasai industri dari hulu ke hilir. Nah, untuk sementara itu yang saya sampaikan. Selanjutnya kuasa hukum saya yang akan melanjutkan. Ya, selamat siang teman-teman semua, bahwa secara hukum kami sah mendampingi klien kami, saudara Freddy Wijaya, berdasarkan surat kuasa, ya. Jadi surat kuasa sudah ditandatangani kemarin Pak ya, kepada kantor hukum Sunan Kalijaga dan juga partners. Ini sudah jelas, ya. Ini sudah ditandatangani di meterai 10.000. Ya, artinya secara resmi beliau menunjuk kantor Sunan Kalijaga bersama tim untuk mendampingi saudara Freddy Wijaya untuk memperjuangkan hak yang sampai saat ini beliau belum mendapatkan. Dan saya perlu sampaikan, betul Pak ya, bahwa ibu dari Bapak Freddy masih hidup, betul. Sedangkan istri-istri dari Bapak Eka Cipta itu nomor 1, nomor 2, 3, dan 5 memang sudah almarhum. Jadi beliau ini masih bersyukur ibunya sampai saat ini masih bersama dengan keluarga. Perlu kami sampaikan bahwa yang namanya hak sampai kapanpun, keperdataan itu tidak akan pernah hilang. Bahkan hak itu diwariskan kepada anak-anaknya. Yang menjadi persoalan di sini adalah sampai saat ini Pak Freddy, ya, sebagai salah satu ahli waris, istri keempat, anak pertama, ya, yang memperjuangkan hak ini sudah cukup lama, tapi sampai hari ini haknya belum diselesaikan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam perjuangan beliau pernah ada datang tawaran kepada Bapak ya, betul, untuk menyelesaikan haknya beliau 1 triliun. Tapi setelah beliau melihat bahwa perusahaan bapaknya itu harusnya kalau dibagi warisnya beliau mendapatkan hak 13 triliun. Sehingga waktu itu beliau bukannya menolak, tapi meminta supaya haknya itu mendapatkan adil sesuai dengan apa yang diwariskan oleh almarhum bapaknya. Makanya sampai saat ini beliau masih memperjuangkan. Ya, kami juga sebagai tim hukum dari kantor hukum Sunan Kalijaga yang mendampingi Bapak Freddy akan melakukan segala upaya. Tetapi di sini kami
mau menyampaikan bahwa menyelesaikan persoalan lewat jalur komunikasi, negosiasi, mediasi akan kami kedepankan. Kami buka ruang untuk kami bisa berkomunikasi pihak-pihak yang saat ini masih menutup pintu untuk memberikan hak kepada salah satu ahli waris yaitu Pak Freddy Wijaya. Pihak-pihak mana aja Bang, kalau boleh tahu? Ya, yang tadi beliau sudah sampaikan. Bahkan di sini kan ada istri pertama daripada Bapak almarhum, ada istri kedua, ada istri ketiga, dan juga ada istri kelima. Beliau dari istri keempat, anak pertama. Ya, jadi itu yang nanti saat ini kami membuka ruang itu untuk bisa kami berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memang saat ini menurut Pak Freddy bahwa ada haknya yang masih belum diselesaikan. Nah ini yang harus teman-teman tahu bahwa yang namanya hak itu harus diselesaikan. Almarhum meninggalkan apapun, hak itu di sini loh yang perlu saya sampaikan bahwa yang namanya waris itu bisa utang, bisa juga harta. Karena Bapak almarhum meninggalkan harta itu kan harus dibagi secara benar menurut hukum. Karena ada juga di notaris Pak ya, bahwa sebenarnya sudah diaktakan notaris bahwa bapaknya juga sebelum beliau wafat masih hidup, beliau juga sebenarnya sudah membuat akta di notaris bahwa inilah nama istri dan anak-anak tersayang. Betul. Itu sudah jelas semuanya. Namun hari ini kami sampaikan bahwa kantor hukum Sunan Kalijaga dan tim yang mendampingi Bapak Freddy Wijaya untuk memperjuangkan hak-haknya. Itu dari saya dulu. Pak Freddy, boleh nanya, Bapak kan tadi dibilang anak pertama ya, berarti punya adik. Betul. Nah, apakah ini hanya kepentingan untuk Bapak sendiri atau dengan adik-adiknya? Saya Tuntutan- pasti dong, saya mewakili keluarga saya. Jadi keluarga dari ibu saya yang saya memiliki adik, ada 2 adik ya. Jadi, ya dari ibu saya bernama Lydia Herawati Rusli, menjadi istri keempat yang sudah diakui oleh bapak saya menurut akte wasiat nomor 236 tahun 91. Bapak saya masih sehat walafiat, dibuat di hadapan notaris Beni Kristianto di Jakarta. Di situ disebutkan bahwa inilah istri-istri dan anak-anak yang saya cintai. Bapak saya menyebutkan gitu. Nah, setelah itu disebutkan wanita nama istri, anak, wanita nama istri, anak, di mana istri keempat ibu saya Lydia Herawati Rusli dan saya dengan 2 adik saya juga ada di situ. Nah, itu adalah pengakuan dari ayah almarhum saya. Itu kejadian wasiat itu tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Itu membuat wasiat untuk pengakuan anak-anak dan istri-istri tahun 91. Ya. Dikuatkan lagi oleh tim 4, bikin akta wasiat lagi, ya. Itu menyebutkan bahwa semua wasiat yang pernah dibuat oleh ayah saya selama masih hidup dibatalkan kecuali akta nomor 236 tahun 91. Di mana itu adalah pengakuan istri-istri dan anak-anak yang tidak bisa dibatalkan. Jadi saya tambah sedikit lagi. Di tahun 2005 sampai 2008 ada 3 akta wasiat aneh muncul, ya, dibuat di notaris lain, di mana ayah saya sudah pensiun dan sakit-sakitan, ya. Di situ sudah tidak disebut lagi semua istri, hanya sebut 1 istri, yaitu dari istri yang pertama aja. Yang kedua, dia menyebutkan bahwa akta wasiat yang dibuat bapak saya selama ini sebelumnya dibatalkan semua. Jadi itu adalah aneh bin ajaib bahwa anak istri semua juga dibatalkan gitu. Itu yang Islam. Ada lagi? Bang Nahar tadi mengatakan benar secara hukum. Bisa dirinci seperti apa sih idealnya yang dimiliki nanti oleh Pak Freddy? Boleh, saya Pak sedikit Freddy, ya. tadi disebutkan kalau Pak Freddy adalah anak dari istri keempat. Betul. Benar ya. Nah, sepanjang dalam pernikahan